sahabat JMSI, hari ini kami JMSI seluruh Indonesia mau ke Pulau Penyengat, salah satu pulau yang jadi destinasi wisata di Kepulauan Riau. Nah, ini salah satu wujud dari teman-teman JMSI untuk menjadikan daerah potensi wisata ini dikenal di seluruh Nusantara. Yuk, kita jalan. Oke, sahabat JMSI, kita sudah sampai di dermaga. Dermaga ini tempat kita nanti pakai speedboat menuju ke Pulau Penyengat dan durasinya kita butuh 1 jam saja. Kita bakal gali-gali, kita korek-korek, dan nanti kita explore tempatnya. Yuk, kita jalan. Akhirnya kita sudah sampai di Pulau Penyengat. Ternyata kurang dari 1 jam, sekitar 40 menit. Kita tidak ada berhenti, kecepatannya juga cukup tinggi, tidak berhenti. Biasanya kalau saya di satu tempat pulau itu kalau pakai speedboat suka berhenti karena menyangkut ada sampah-sampahnya. Ini menunjukkan tempat ini bersih. Oke, ini kita sudah di depan, kita tinggal jalannya, mungkin tinggal 300 meter lagi untuk menuju ke lokasi. Sahabat JMSI, ketemu lagi bersama saya Tiko. Saat ini saya sedang ada di Pulau Penyengat, di salah satu masjid yang sudah terbangun lama sekali. Nah, saat ini juga saya sedang bersama dengan Bang Ridwan ya. Ya, Bang Ridwan ini dari JMSI sebagai... Kita bisa datang ke sini ya. Iya, dia dari OKK. Kita mau nanyain tentang organisasi dan saya juga mau tahu hubungan JMSI kenapa harus ada di sini juga. Nanti saya akan nanya-nanya sama Bang Ridwan. Iya, memang penting harus ke sini, wajib JMSI ke sini. Nah, saya mau nanya organisasinya dulu. Urgensinya JMSI itu dibangun, dibuat, dibentuk itu kenapa, Bang? Jadi semangat JMSI itu sebenarnya membangun soliditas, ekosistem pers yang profesional, punya integritas, konten-konten yang kreatif yang bisa diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi seperti itu. Semangatnya soliditas merangkul semua media-media yang ada di daerah paling ujung, termasuk Pulau Penyengat ini. Oke, secara mekanisme organisasi itu bagaimana menjaga JMSI itu biar bisa bertahan, berkembang dan terus maju?
Ya itu penting, penting sebagai sebuah organisasi. Ya dia harus tetap menjaga kesinambungan. Nah JMC hari ini alhamdulillah baru 2 tahun ya berdiri dan dihadiahi pertama sebagai konstituen Dewan Pers. Kami dihadiahi konstituen Dewan Katanya Pers. ke-11 ya? Iya, anggota ke-11 hari ini. Kami datang bersama rombongan. Ini Pak Ketua Umum lagi bersama-sama. Lagi sholat sebentar ya. Bentar lagi Pak Ketua Umum keluar. Nah kenapa harus datang ke Pulau Penyengat? Ini Masjid Raya Kesultanan Riau ya. Di sini banyak sejarah. Seperti JMC telah membuat sejarah bagi Indonesia. Oke, jadi itu ya. Berharap maju dan lebih besar seperti yang dilakukan oleh Pulau Penyengat ini ya JMSI. Ya, kita harus belajar dari sini. Karena bagaimana Sultan Riau ini menjaga Indonesia, mempertahankan, bertarung sama kolonial, seperti itu semangat JMC. Tapi era sekarang kita bukan bertarung terhadap kolonial ya, kita menyajikan informasi-informasi yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah destinasi wisata religi di Pulau Penyengat ini harus kita dorong agar masyarakat Indonesia tahulah tentang bagaimana kiprah sepak terjang Sultanan Riau mempertahankan Indonesia. Nah ini teman-teman, kita tuh kan sedang berada di Kepulauan Riau, di mana JMSI paling barat di Indonesia ini sekretariatnya ada di sini ya? Ya. Ini paling barat. Ini Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, itu ibu kotanya ada di sana. Dekat sekali dengan Pulau Penyengat ini. Tapi di sinilah sejarahnya Kepulauan Riau. Riaunya ada di sini. Ada di sini. Nah, teman-teman, dengan JMSI ini ada di barat ini mungkin JMSI bisa jadi corong buat potensi wisata mungkin, potensi daerah yang ada di sini. Ini bagaimana organisasi bisa mengelola supaya apa yang dilakukan oleh JMSI ini bisa meluas sampai ke Nusantara. Nah, ini terobosan baru JMC hari ini bahwa setiap ada event nasional JMC kita harus mengangkat potensi daerah. Walaupun memang banyak pihak yang sudah melakukan, tetapi JMC memberikan kontribusi nyata dengan cara yang beda. Dengan cara yang berbeda. Setiap event kita manfaatkan se-ekonomis dan semaksimal mungkin. Bawa TikToker kemarin gitu ya. Kemarin siapa datang ke sini? Ketua Limpul. Ya, Ketua Limpul sayang sekali. Ya ini Pak Ketum, beliau lagi. Akhirnya ada Pak Ketum juga. Sudah sholat di Masjid Kesultanan Riau ini, luar biasa. Jadi teman-teman JMSI, ini rasanya kita udah 3 hari menunggu Pak Ketum. Kayaknya di episode perdana ini kayak kurang lengkap kalau nggak bincang-bincang dengan Pak Ketumnya sendiri. Sebelum kita akan berbicara panjang lebar, mungkin bridging dulu lah dari Pak Ketum. Saya pertanyaannya relatif sama. Urgensi JMSI dibangun itu apa? Terus kenapa kita harus ke sini? Gitu Pak Ketum. Yang pertama, dia jadi penting untuk didirikan karena shifting dari platform tradisional ke digital ini melahirkan aktor-aktor baru. Sebetulnya bukan baru sama sekali, tapi jumlahnya jadi banyak. Iya. Maksudnya di sini aktor media, kawan-kawan yang bersemangat untuk membangun media siber itu banyak sekali. Tidak terkonsentrasi hanya di Jawa, juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, dan Bali. Jadi semua merata. Nah ini situasi yang mesti kita hadapi dengan bijaksana. Artinya begini, jangan sampai platform yang jadi membesar ini dengan aktor-aktor baru yang semakin banyak juga, itu nanti masalahnya adalah di konten, adalah di message, di pesan yang kita salurkan dengan menggunakan platform tadi ini. Nanti kalau misalnya yang terjadi adalah informasinya lebih banyak yang tidak positif dan konstruktif, nanti dampaknya adalah revolusi digital ini jadinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kan begitu, yang mudarat. Kan itu salah satu tantangan kita hadapi, kita bikinlah ini. Maka fungsi utama kita kan pembinaan. Ya. Kawan-kawan kita, pengelola, pemilik media siber yang mau bergabung dengan kita bantu untuk
untuk dua hal. Yang pertama perusahaannya sehat sehingga bisa menjalankan fungsi-fungsi perusahaan yang baik lah, manajemennya baik, bisa menjadi tempat karyawannya untuk menyandarkan hidup gitu ya. Dan yang kedua, karya jurnalistik yang dihasilkannya juga yang sesuai dengan kaidah-kaidah pers. Ya, supaya jadi ada bedanya antara karya jurnalistik yang diproduksi oleh media massa berbasis internet dengan informasi-informasi yang diproduksi oleh media sosial, ya kan? Karena mereka menggunakan channel yang sama, platform yang sama. Sama berbasis internet Sama juga. berbasis internet. Online Ya, juga. Betul. Iya. Nah, publik kan mesti kita Edukasi. juga untuk bisa membedakan mana informasi yang memang dikerjakan dengan kaidah-kaidah jurnalistik, yang mana yang tidak. Jangan sampai nanti publik menganggap bahwa apapun yang beredar di internet itu mengandung nilai kebenaran dan harus diyakini gitu sebagai sebuah fakta. Nah, kita jadi repot kita. Ini yang kita bilang dengan menghadapi hoax dengan memproduksi berita-berita yang memang faktual. Jadi jangan sampai yang hoaxnya lebih banyak, yang memiliki intensi negatif lebih banyak gitu. Jadi kita harus mengimbanginya dengan cara kita harus lebih banyak, kita harus berserikat, harus berhimpun. Menurut saya begitu. Nah, kenapa kita ke sini? Karena ya kebetulan kita habis Rapimnas di Batam. Terus teman-teman nih banyak yang Perlu tahu tempat ini tahu gitu. tempat ini karena Penyengat ini adalah katanya tempat lahirnya bahasa yang sekarang kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Oh, oke. Bahasa Melayu dari Bahasa sini Melayu. ya, yang kemudian oleh Kesultanan. senior kita, pendahulu-pendahulu kita digunakan sebagai bahasa ketika mereka bertemu. Nih, Kang Tiko ini orang Sunda. Nih, Bang Ridwan ini orang Gorontalo, saya orang Medan. Kalau misalnya kita ini sekarang berada di tahun 1900 08. Oh, iya, 1900, kita ketemu nih di pelabuhan. Nah, bahasa yang kita gunakan pasti bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Gorontalo, bukan bahasa Medan, bukan bahasa Karo ya, bukan. Nah, tapi bahasa Melayu yang sederhana yang kita bisa gunakan. Nah, kemudian kita tulis kisah-kisah kita, tulis kisah dari Gorontalo, tulis kisah di bawah penjajahan dari Sunda, Tengah Sunda, saya juga begitu. Kita nulisnya pakai apa? Kita tulis pakai bahasa Melayu sederhana, supaya yang di Gorontalo bisa tahu, yang Sunda bisa tahu. Gitu. Jadi kita baca kisah, kita samakan, nasib kita sama nih. Ya. Nah, jadi bahasa yang lahir di sini yang mempersatukan kita. Kira-kira begitu. Bahasa Jadi ini kesempatan Melayu, penting. bahasa perjuangan. Iya, iya. Bisa di Kemudian jadi bahasa Indonesia. Oke. Kepanjangan ya. Enggak apa-apa. Enggak kepanjangan. Enggak, bagus juga untuk ini baru bridging aja sudah langsung daging. Kita kan juga nanti kita sambil jalan-jalan karena spot-spot yang baik itu yang bagus itu banyak di sini. Jadi enaknya kalau lagi ngobrol ngeliatin spot-spot yang lain lagi. Oke, sementara itu nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Bang Teguh. Terima kasih juga Bang Ridwan. Kita akan bincang-bincang sambil jalan di Pulau Penyengat ini. Sampai ketemu lagi. Ya.
Alhamdulillah, sahabat JMSI, alhamdulillah saya akhirnya sudah selesai keliling-keliling Pulau Penyengat. Namanya Pulau Penyengat, tapi udaranya ini kalau di pantai ini tidak menyengat, udaranya agak adem. Saya juga nggak ngerti kenapa ya bisa suhunya bisa enak. Tapi tadi kita sudah datengin makam, kita sudah datengin tempat Sultan berdiam di sini, tempat Sultan meeting-meeting, tempat Sultan memikirkan Indonesia dari kolonial, tempat Sultan kemudian membuat satu komunitas di sini di Pulau Penyengat ini. Sekarang kita mau balik ke Batam. Mungkin durasinya lebih singkat lagi kalau sekarang. Tadi kita kurang dari 1 jam, mungkin sekarang cuma tinggal 30 menit. Mari kita jalan lagi. Akhirnya kita sampai di Batam kembali ya kan, kurang dari 40 menit kita udah sampai, dan nanti kita di Batam kolam renang mungkin ya, kita selalu dengan air. Oke, sebenarnya cuma sebentar ya, tapi makna tempat menyenangkan, kita penyengat angin. Dadah.